Oke, sekarang berikutnya kita akan menambahkan aktivitas dalam proses pembelajaran yang sudah kita bentuk ini barusan. Oke, ini kita ke sini ya, ke view. Jadi dari tampilan tadi bisa ke view ini. Nah, ini. Ini memang secara umum. Jadi apa ya, istilahnya itu ibaratnya eh, bukan garis besar, tapi materi TIK untuk kelas 11 itu nanti apa aja, seperti itu. Materi TIK untuk kelas 11 itu isinya apa aja. Atau tadi misalnya yang lain, materi fisika untuk kelas 11 IPA itu apa aja. Nah, yang pasti kan IPA 1, IPA 2, IPA 3, IPA 4 kan sama semua materinya. Maka bisa kita masukkan ke sini. Baru nanti detailnya itu dikelompokkan atau disendirikan dalam grup yang kita buat tadi. Mungkin ini akan lebih enak karena nanti kan cerminannya adalah RPP atau kegiatan kita selama tatap muka di kelas. Maka akan lebih enak menurut saya yang namanya topik ini menggambarkan pertemuan. Jadi topik 1 itu pertemuan ke-1, nanti topik kedua itu adalah pertemuan kedua, topik 3 itu pertemuan ketiga, dan seterusnya. Jadi nanti praktis banyaknya topik itu akan sesuai dengan banyaknya pertemuan yang kita alami di kelas, gitu ya. Karena nanti untuk tiap topik atau tiap pertemuan ini kita bisa melakukan presensi, dan yang namanya presensi itu kan tiap pertemuan, gitu ya. Jadi ibaratnya kalau di RPP misalnya ini pertemuan pertama. Ya, pertemuan pertama. Kita lihat RPP pertemuan pertama. Oh, kegiatannya ngapain? Kegiatannya misalnya diawali dengan presensi, nanti ada aktivitas presensi. Kemudian ada diskusi tanya jawab, ada nanti kegiatan tanya jawab ada di situ. Kemudian kita buat kuis, ada juga nanti di sini kuis. Kemudian misalnya nanti ada post-test, ada post-test juga dan sebagainya. Jadi persis sama dengan yang kita alami di kelas atau persis dengan yang kita rancang dalam RPP. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Oke ya, untuk mengedit ini, nah gambar gerigi ini kita klik lagi. Kita pilih turn editing on di sini. Turn editing on. Nah, ada gambar pensil-pensilnya, kemudian menu edit dan ini ya, add activity dan sebagainya di sini. Oke, kita akan buat topik 1 ini kita bisa edit. Nah, contoh ya, ini hanya contoh saja, misalnya pertemuan 1. Pertemuan 1 misalnya kita akan bahas misalnya mengenai TIK, akan saya buat pemrograman, karena pemrograman misalnya konsep variabel dan tipe data, misalnya, hanya misal saja. Oke. Setelah itu, nah kita bisa pilih ini, add an activity. Kalau edit, coba kita lihat edit apa yang ini. Edit topic. Edit topic itu ini tadi ya, yang baru kita tuliskan. Nah, ini bisa kita buat summary atau ringkasan. Jadi di pertemuan pertama ini nanti ada ngapain sih? Ya mungkin peta konsep bisa juga di sini nanti. Ya, dan seterusnya. Oke, restrict access ini untuk membatasi akses, ini nggak perlu dulu, nanti akan kita pakai, cuma nggak di sini, nggak sekarang. Kita cancel dulu. Oke, kemudian di sini kita tambahkan aktivitas dalam pertemuan pertama ini. Nah, ini ada sangat banyak sekali pilihannya. Assignment ini penugasan, jadi biasanya nanti kita bisa upload ya, upload sesuatu. Nah, attendance ini yang absensi ini nanti. Forum ini untuk diskusi, jadi ya prinsipnya komen-komenan ya, seperti di Facebook, di Instagram, komen gitu. Ya, kuis. Nah, nanti macam-macam, ada pilihan ganda, ada memilih benar salah, ada urean, ada
pilihan ganda tapi yang ada lebih dari satu jawaban lebih dari satu jawaban benar dan lain-lain. Oke, saya kira itu ini untuk berbagi file juga ada di sini ya, dan sebagainya. Ini nggak saya bahas semuanya, terlalu banyak, hanya beberapa aja sebagai contoh yang mewakili lah kurang lebih. Kita pilih yang attendance. Oke, nah ini ada penjelasannya, nanti bisa dibaca. Oh sebentar. Oh enggak. Ya nanti ini bisa dibaca sendiri ya dalam bahasa Inggris. Ya. Oke, kita klik add di sini. Nah, ini pengaturan untuk attendance atau untuk absensi, presensi. Namanya misalnya mau selalu menyertakan kata-kata pertemuan satu juga boleh, silahkan, atau kalau enggak juga nggak apa-apa. Misalnya saya tetap kasih pertemuan satu, atau nggak usah aja ya, nggak usah aja dah, supaya nggak terlalu panjang. Presensi. Nah ini misalnya kalau menurut saya di bagian deskripsi ini kita kalau bisa memberikan informasi. Jadi karena kan ada beberapa yang jamnya dibuka aktivitasnya dibuka di jam tertentu. Jadi supaya anak-anak nggak bingung, ini kok masih tutup sih, bukanya jam berapa gitu. Nah, kita bisa tulis di sini. Contoh misalnya presensi dilakukan hari apa, misalnya kita coba besok tuh hari apa ya, Sabtu ya, besok Sabtu 4 Juli 2020. Nah, karena di sini isinya ini kan tadi umum ya, bukan untuk grup tertentu, maka kita bisa beri keterangan di sini misalnya kelas 10 A1 itu misalnya pukul berapa ya, misalnya pukul 10 sampai misalnya kita kasih waktu 15 menit ya, 10 ke 15. Oh, kok jaraknya jauh banget. Kelas 10 A2 pukul misal nih jam berapa ya, jam 11 dah, atau jam 12 sampai 12.15. Contoh seperti ini. Jadi artinya pada saat anak-anak melihat ada sebuah aktivitas yang harus dilakukan, itu mereka sudah paham, oh ini dilakukan kapan, misalnya seperti ini. Jangan sampai nanti yang dikhawatirkan nggak ada keterangan, anak-anak bingung, ini kok masih abu-abu, artinya masih belum bisa diakses, terus jam berapa bisanya gitu kan, agak membingungkan juga nanti. Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian nah di sini ada restrict access. Ini belum kita pakai nanti. Activity completion. Nah, ini kita bisa milih apakah murid ini kan, jadi nanti sistemnya kan ada centang-centang. Jadi kalau aktivitas ini sudah diselesaikan itu ada centangnya. Nah, dan di Moodle ini memang istilahnya targetnya yang paling simpel itu adalah menyelesaikan semua aktivitas. Jadi semua aktivitas itu harus centang semua. Prinsip umumnya seperti itu. Ya, lepas dari nilai tuntas rendah itu lepas dari itu, tapi yang penting semua kegiatan itu harus komplit, harus dilaksanakan. Jadi harus centang semua. Nah, di sini ada pilihan untuk aktivitas kita yang pertama ini, absensi ini. Murid
bisa nggak atau boleh nggak menandai sendiri. Ya, kalau misalnya boleh, maka ini dipilih students can manually mark the activity as completed. Jadi murid-murid nyentang sendiri. Atau kalau ini nggak masuk hitungan kita, atau misalnya nggak masuk dari apa penilaian dan sebagainya, maka bisa pilih ini do not indicate activity completion, artinya mau diselesaikan boleh, enggak juga nggak apa-apa, itu pilih yang atas. Tapi yang ketiga ini yang lebih strict, ini yang ada syaratnya, show activity as complete when conditions are met. Jadi aktivitas ini akan dinyatakan selesai itu secara otomatis, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Nah, nanti kita bisa menentukan di sini, gitu ya. Nah, di sini contohnya adalah ini hanya ada satu kebetulan. Student must receive a grade. Jadi syaratnya apa supaya dia tertandai selesai? Oh, dia harus dapat nilai, dapat grade gitu ya istilahnya. Ini ada keterangannya tadi yang sudah saya jelaskan barusan. Ya. Oke, ini juga ada keterangan di sini. Ya. Oke. Baik, ini kita coba aja ya. Kita coba yang ada syaratnya di sini. Ini kalau ini nggak dicentang, boleh nggak ya? Coba ya, ini nggak saya centang. Kemudian langsung saya save and return. Nggak boleh. Ya kenapa nggak boleh? Karena kan di sini sudah kita pilih ditandai selesai, atau dia akan dinyatakan dianggap selesai kalau kalau sudah mencapai sesuatu. Conditions are met, artinya ada sesuatu yang sudah dipenuhi, syarat dipenuhi. Apa syaratnya? Nah, maka otomatis harus ada syarat yang kita tentukan. Nah, kalau di bagian ini satu-satunya syarat adalah ini. Nah, kalau ini nggak kita centang, maka nggak ada syaratnya, maka pilihan yang ketiga jadi nggak berguna gitu ya. Karena di sini harus dinyatakan komplit saat ada kondisi yang dipenuhi. Ya, maka kita harus menetapkan sebuah kondisi, intinya gitu. Oke, maka ini harus dicentang. Kalau di sini kita mau pilih yang ketiga, ini harus dicentang. Oke, kemudian saya save and return to course. Nah, ini ya. Ini di sini tanda checkboxnya, gitu ya. Tanda centangnya di sini putus-putus garisnya, gitu ya. Artinya dia akan otomatis tercentang. Artinya tidak bisa dicentang secara manual oleh murid. Jadi harus ada kondisi yang dipenuhi supaya dia tercentang. Oke, sebentar, nanti akan ada yang akan saya ubah tadi. Ya, kalau mau ngubah, jadi mau ngubah yang presensi ini, kita pilih edit, kemudian edit setting. Oke, ini kalau mau ngubah sih ya. Kalau tadi ada kekeliruan mau diubah, nah bisa klik edit tadi itu, terus silakan diubah. Oke, kalau enggak, kita akan coba pilih yang save and display. Jadi langsung kita akan ngatur presensinya. Save and display. Nah, ini ya. Kemudian kita pilih add session. Oke. Nah, ini kita pilih grup 11 IPA 1 dulu misalnya. 11 IPA 1, presensinya kemarin tadi tanggal 4 Juli 2020. Time-nya dari jam 10 tadi ya, jam 10 sampai 10 lebih 15 menit. Misalnya gini. Oke, ini deskripsi, silakan kalau mau ditambahin. Multiple session. Ini multiple session bisa kita manfaatkan kalau ini terjadi secara rutin ya, setiap minggu misalnya ya. Repeat the session above as follows. Jadi mau diulangin tiap hari apa, misalnya kita pas ngajar kebetulan di jam yang sama, misalnya hari apa gitu, tinggal ini ditandain dulu,
dihidupkan ya, kemudian misalnya Senin dan Rabu misalnya, nah gitu ya, sampai sampai tanggal berapa misalnya gitu. Ini kalau kebetulan sama, tapi kalau nggak usah, nggak apa-apa. Oke. Student recording, allow students to record on attendance. Ini kalau ini dicentang itu artinya nanti murid bisa milih sendiri statusnya. Jadi di attendance ini, di kehadiran ini, kalau nggak salah ada macam-macam status ya. Ada tepat waktu, ada terlambat, ada apa ya, izin kalau nggak, dan sebagainya. Nanti kita bisa lihat di halaman murid. Ya, maka itu kalau dicentang murid bisa milih sendiri statusnya apa. Gitu. Kita akan coba nggak usah dicentang. Ya, dibiarkan aja kayak gini. Kemudian kalau sudah, ini sudah kita tambahkan waktu presensinya, kemudian add show more. Apa show more? Require, oh enggak usah. Oke, add. Oke, ini ya. Kemudian kita tambahkan, nah ini untuk grup 11A1 saja ya, yang tadi saya katakan itu. Kita add session lagi untuk kelas 11 IPA 2. 11 IPA 2 tanggal berapa? Tanggal 4 ya. 4 Juli tadi jam 12 sampai 12 lebih 15. Oke, sama, kita klik tombol add. Oke, ini yang untuk 11 IPA 1, 10 sampai 10.15, 11 IPA 2 dari jam 12 sampai 12.15. Oke ya, kalau ada yang mau diubah bisa klik ini. Apa ini ya? Klik attendance. Oh, bukan. Edit session. Nah, ini. Kalau ada kekeliruan bisa mengubah di sini. Oke, ini untuk presensi ya, ini untuk presensi. Kita sudah mengatur presensi di sini. Oke, kembali ke sini tadi pertemuan 1. Nah ini ya. Oke, kan nanti kan kalau misalnya ini tadi sedikit flashback. Ini tadi saya edit setting activity completion. Ada yang saya katakan kalau ini bisa ditandai manual ya, bisa ditandai manual. Yang dikhawatirkan ini nanti berlaku untuk semua aktivitas. Semua aktivitas ada settingan seperti ini. Jadi kalau ini memang ada beberapa yang tidak tidak harus otomatis ya. Tapi artinya kalau murid bisa menandai sendiri, nah maka ya logikanya kalau murid itu belum mengerjakan apa-apa, misalnya dia sudah mencentang, dia belum kerja tapi sudah ngakunya selesai, nah semacam itu. Tuh ya, maksudnya tadi yang centang ini tadi.